Belum menonton video saya, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Mita Nugraheni dari Prodi D3 Farmasi, nomor absen 5 dengan nomor induk mahasiswa 2022-04037 Universitas Muhammadiyah Klaten. Di sini saya akan mewawancarai sebagai penyelesaian tugas saya pada mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Fahrudin Eka Cahyana. Selamat menyaksikan. Baik, halo semua. Kembali lagi di saya dan saya sudah bersama narasumber saya. Silakan Ibu kalau mau memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Kakak. Saya akan berkenalan, nama saya Sriyanti. Saya adalah pendidik di TK Pertiwi Ngalas dan juga Ketua Takmir TPA Asala Mental. Oke, jadi sudah perkenalan ya. Ibu adalah seorang pendidik di TK Pertiwi Ngalas dan seorang tokoh masyarakat menjadi Ketua Takmir TPA Asala. Oke, kita langsung lanjut pertanyaan ya. Kali ini wawancara saya bertemakan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai tantangan generasi muda Ibu. Jadi generasi muda itu gimana sih caranya agar bisa memahami nilai-nilai Pancasila? Seperti itu ya teman-teman. Baik Ibu, langsung pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu sebagai pendidik dan tokoh masyarakat, apa sih yang dimaksud dengan Pancasila itu? Oke, Pancasila adalah sebagai pedoman kita, sehingga meskipun kita di mana saja Pancasila adalah yang utama. Apalagi kami dalam mendidik anak-anak usia dini bahwa Pancasila adalah penting sekali dan juga nanti kedepannya kita harus berpedoman dengan Pancasila. Dan kemudian untuk TPA sendiri kita harus mementingkan Pancasila karena untuk kerukunan hidup dan apalagi tentang agama kita harus tetap berpedoman kepada Pancasila. Baik Ibu, tadi yang pertama Pancasila itu sebagai pedoman ya Ibu. Lanjut kita pertanyaan yang kedua. Mengapa sih Ibu nilai-nilai Pancasila itu perlu diterapkan di semua kalangan masyarakat Indonesia? Baik, karena dari pedoman tadi ya, Pancasila adalah sebagai pedoman, maka dari anak usia dini kita juga harus menerapkan bahwa Pancasila itu sebagai pedoman, terutama anak usia dini dan juga TPA yang masih kecil itu kan belum tahu itu mana baik buruk, sehingga kita harus tetap menanamkan bahwa dari nilai-nilai Pancasila tersebut kita akan mengajarkan ke anak didik dan juga TPA itu, sehingga nanti Pancasila akan menjadi pedoman itu sendiri, kemudian kedepannya anak-anak akan mengerti tentang Pancasila tersebut. Berarti bisa dikatakan sebagai itu ya Bu, pedoman tingkah laku ya? Betul, ya untuk tingkah laku ya, tingkah laku untuk anak-anak itu sendiri bahwa ini perbuatan baik dan buruknya itu bisa dengan pedoman Pancasila itu tersebut. Ibu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, seberapa penting nilai Pancasila untuk generasi muda? Sangat penting sekali karena saat ini bahwa dengan adanya gadget itu anak-anak sudah sosialisasinya kurang, apalagi mereka sudah dengan gadget dia akan di kamar mengurung diri, sehingga dia itu tidak akan mau bersosialisasi. Itu sangat kurang, sehingga nanti untuk nilai Pancasila yang sila ketiga yaitu persatuan Indonesia sangat kurang karena tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Kemudian juga dengan gadget, anak-anak kan sering nonton, kita tidak akan tahu karena kadang sebagai orang tua memang harusnya lebih mengontrol ke gadgetnya anak-anak. Apalagi sekarang itu ada mungkin kabar-kabar yang hoax ataupun juga anak-anak kadang menonton video-video yang mungkin tanda kutip asusila seperti itu, non asusila, sehingga itu sangat membuat nanti nilai Pancasila itu tidak menjadi kurang baik itu untuk anak-anak, sehingga memang gadget itu sangat kalau memang digunakan sebaik mungkin akan sangat membantu, tetapi apabila anak itu tidak bisa menggunakan gadget dengan baik akan merusak, sehingga nanti nilai-nilai Pancasila juga kurang gitu untuk anak-anak. Jadi itu ya Bu, kayak melanggar norma-norma gitu. Selanjutnya, menurut Ibu, tantangan apa saja sih generasi muda saat ini dalam menerapkan nilai Pancasila? Tantangannya apa saja?
Oke, tantangannya karena sekarang sudah berbasis teknologi ya, Mbak. Iya, Jadi betul. semuanya kan dengan Serba. serba teknologi seperti itu. Nah, dengan teknologi yang sekarang itu terkadang anak-anak generasi sekarang itu lebih ke apa ya? Ada berita-berita itu mungkin itu hoax atau bukan, itu langsung aja mereka sebarluaskan. Itu kadang dia tidak akan menyaring dulu itu Iya. berita benar atau keliru, seperti itu dia langsung sebarkan. Kemudian untuk saat ini banyak kalangan anak muda gitu tidak saling menghargai, mereka malah kadang saling mencemooh, saling berbeda pendapat itu, sehingga dia kurang memahami arti persatuan seperti itu, sehingga kemudian kan banyak apa itu tantangan tadi ya, dengan teknologi tadi dia kurang memahami tentang teknologi, kurang menggunakan teknologi itu dengan baik, sehingga malah akan keliru ke depan, keliru seterusnya gitu loh. Sehingga itu perlu juga kita itu memberikan motivasi ke anak-anak muda generasi sekarang itu, bahwa apapun berita yang kita dapat, kita harusnya bisa menyaringnya seperti itu. Jadi bisa dikatakan kalau tantangan generasi muda saat ini dalam menerapkan Pancasila itu sebagai ini ya Bu, semakin canggihnya teknologi harus semakin baik dalam mengoperasikannya ya. Betul. Ya karena dengan jika tidak baik mungkin ada kelompok satu dan lain akan diadu domba dan menjadi perpecahan. Iya. Baik Ibu, kita lanjut pertanyaan yang terakhir, yaitu menurut Ibu bagaimana seharusnya generasi muda saat ini menerapkan nilai-nilai Pancasila? Baik, karena saya guru TK Pertiwi dan juga di TPA begitu, jadi apalagi untuk anak-anak TPA sekarang, dengan adanya tadi dia anaknya mau ngaji, terus kemudian nanti diajari tentang sholat, akidah, akhlak. Dari anak usia dini kecil itu sudah dia tahu norma-norma yang ada di dalam Pancasila. Kemudian ketika di pendidikan anak usia dini, kita juga akan mengajarkan kayak ucapan terima kasih, maaf, tolong, seperti itu kan nilai kunci bahwa itu akan ketika kita ada di masyarakat, dengan adanya tadi toleransi antara lain, ketika ada salah dia harus minta maaf, dikasih terima kasih, kalau mau berjalan permisi, dan itu kan salah satu di norma-norma Pancasila tersebut, sehingga kemudian ketika nanti anak sudah dewasa dia akan tahu bagaimana sopan santun, bagaimana menghargai orang lain satu sama lain, dan mungkin akan tercipta dengan adanya kerukunan hidup, kemudian juga dengan Pancasila itu tersendiri. Jadi kalau itu untuk anak-anak Ibu, jadi untuk generasi muda itu mungkin dengan bisa bansos seperti itu ya? Iya, dengan yang generasi anak muda kita bisa bansos atau sosialisasi atau ikut gotong royong seperti itu kan nanti akan tercipta kerukunan juga, apalagi anak-anak muda itu perlu bersosialisasi dengan banyak teman dan juga masyarakat, nanti kedepannya mereka akan tahu dalam bermasyarakat. Ya, jadi generasi muda itu bisa dikatakan juga sebagai tolak ukur nantinya bagaimana Indonesia ke depannya itu. Betul sekali. Baik. Teman-teman, sekian wawancara dari saya dan dari Ibu Sriyanti sebagai pendidik TK Pertiwi Ngalas dan sebagai Ketua Takmir TPA Asal Mintaan. Terima kasih ya Ibu telah berpartisipasi dalam tugas saya, tugas Pancasila. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Ya, semoga sukses selalu Kakak. Iya. Berikut merupakan wawancara saya dengan seorang tokoh masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Ambil yang baik saja, semoga bermanfaat. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.